Aduh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gua gitu ya. Nah, pada konten kali ini kita akan coba bahas beberapa berita. Kenapa sih orang bisa korupsi gitu ya? Atau mau korupsi, mau melakukan korupsi gitu ya. Nah, ini kalau dari BPK ya, Badan Pemeriksa Keuangan, ini ada beberapa faktor versi BPK gitu ya. Ada beberapa faktor versi BPK. Yang pertama adalah kenapa orang melakukan korupsi. Pertama ada 4 faktor ya. Yang pertama ada faktor kebutuhan, kedua faktor tekanan, ketiga kesempatan, dan keempat adalah rasionalisasi. Nah, coba kita sedikit bahas satu-satu ya. Nah, kebutuhan itu dilakukan oleh orang-orang yang bersentuhan langsung dengan pengelola keuangan ya. Jadi karena dia pengen memiliki sesuatu namun pendapatannya nggak nyampe gitu ya, pengen beli sepeda mahal, pengen beli rumah mewah gitu ya, mau keliling dunia sih, karena pendapatannya nggak cukup, akhirnya karena faktor kebutuhan itu gitu ya, akhirnya mereka korupsi gitu ya, markup lah segala macam lah, banyak kasusnya. Itu yang pertama, faktor kebutuhan. Yang kedua adalah faktor kesempatan. Nah, faktor kesempatan ini adalah biasanya dilakukan oleh pemegang kekuasaan dengan memanfaatkan jabatan dan kewenangan yang dimiliki untuk memperkaya diri gitu ya. Meskipun cara untuk mendapatkan kekayaan tersebut melanggar undang-undang yang berlaku gitu ya. Jadi memang ada kesempatan ya, ada celah gitu ya, ada celah kenapa orang tuh mau korupsi gitu ya, atau mau melakukan korupsi gitu. Jadi kalau ketika ada wah ini celah nih gitu ya, mau mungkin wah ini tentang sistemnya belum transparan gitu ya, budgetingnya wah ini ada celah nih gitu. Nah, itu berarti kesempatan. Nah, yang ketiga adalah faktor tekanan ya. Nah, faktor tekanan ini biasanya dilakukan oleh pengelola keuangan, bisa juga oleh pejabat tertinggi di lingkungan instansi pemerintah gitu ya. Biasanya ini ada permintaan kerabat ya, atau atasan, atau orang yang punya kekuatan gitu ya. Jadi memang ada faktor-faktor tekanan tersebut, akhirnya orang terpaksa atau emang ya terpaksa ataupun rela gitu ya buat melakukan korupsi karena ingin entah mementingkan kepentingan kelompok sendiri gitu ya, atau mementingkan kelompok lain, atau memang ingin pengusaha-pengusaha besar gitu ya, buat mereka semakin kaya dan makin kaya gitu ya, yang miskin jadi makin miskin. Nah, itu faktor tekanan gitu ya, faktor tekanan. Kadang ini agak sulit dihindari juga, tapi makanya itu ya, harusnya kita punya sistem yang emang transparan dan juga orang jadi nggak mau lah untuk korupsi. Celah-celahnya benar-benar diperketat sekali gitu ya. Nah, kemudian kita akan bahas yang terakhir, yaitu faktor rasionalisasi gitu ya. Proses rasional. Nah, biasanya ini dilakukan oleh pejabat tertinggi ya, seperti bupati, wali kota, gubernur, dan sebagainya. Nah, kemudian ini pejabat ini melakukan korupsi ini karena rasionalisasinya mereka ingin ya memiliki rumah mewah gitu ya, mobil mewah, keliling dunia, haji berapa kali gitu ya. Nggak haji pakai masa kayak korupsi sih haji. Punya motor kayak MotoGP misalnya gitu ya. Ya macam-macam lah, banyak hal-hal yang bisa dielaborasi ya kalau terkait orang pengen apa kan dengan uang yang cukup banyak gitu. Nah, itu rasionalisasi. Jadi orang ngerasa orang tetangganya gitu ya, atau publik ngelihatnya, oh dia emang tajir gitu ya, emang kaya, wajar beli gini. Nah, itu rasionalisasi. Jadi dia ingin dilihat wajar ya oleh publik dan punya barang-barang mewah gitu ya. Nah, ini kan sebenarnya salah juga gitu ya. Mau berapapun pendapatannya, mau berapapun gajinya, tetap ya namanya gaya hidup tuh harusnya sih ya, idealnya ya tetap sederhana gitu ya, walaupun kaya ya sederhana gitu. Nah, itu bisa bisa kita lakukan lah ya. Mungkin nggak tahu juga sih kalau misalnya kita atau gua atau kalian semua ntar jadi kaya banget gitu ya, tapi mungkin nggak merasa puas. Namanya juga manusia ya, nggak puas. Ada peluang-peluang buat buat korupsi, ya udah tuh
ada aja gitu ya peluang-peluangnya. Nah itu memang harus ini ya, kuat imannya gitu ya, kemudian sistemnya, yang penting adalah imannya, sistemnya, sama emang orang-orang di sekitarnya gitu. Karena emang kalau ketiga hal ini tidak mendukung, nah ini repot ya, repot banget. Karena emang sistem di kita tuh kayaknya agak sulit ya untuk menghindari. Bahkan gimana ya, kalau kata temen gue yang kerja di salah satu instansi pemerintahan ya, dibilang, wah Ri susah banget Ri gitu ya. Kalau kita nolak-nolak segala macam ini susah gitu ya. Tapi kita harus pintar juga, pintar nolak kalau diajakin yang aneh-aneh gitu ya. Nerima uangnya aneh-aneh, nah kita harus bisa mensiasati itu biar kita nggak kena delik, kita biar nggak menikmati uang yang nggak jelas bukan hak kita gitu ya. Nah itu harus diperuntukkan secara benar gitu ya. Kalau bukan haknya yang nggak usah diambil gitu. Gitu teman-teman semua. Jadi itulah ya tadi kita bahas pada konten kali ini. Menurut teman-teman gimana nih kasus-kasus korupsi gitu ya, partai-partai yang kena korupsi, kader-kadernya, apakah menurut teman-teman ini satu hal yang wajar gitu ya? Semoga sih jangan lah ya, jangan wajar ya. Tapi memang kalau kita lihat kasus korupsi ya yang menimpa politisi-politisi, memang harusnya kayak ini ya teman-teman. Menurut teman-teman nanti bisa cek bisa tulis di komen ya. Sebenarnya gimana nih biar orang tuh nggak korupsi gitu. Selain sistem ya dan orang di sekitarnya, setidaknya mulai dari pribadi kita. Gitu teman-teman. Terima kasih sudah nonton ya di konten oplosan, yaitu ngobrol politik santai. Like, share, and subscribe gitu ya. Karena subscribe itu gratis gitu ya. Selamat menikmati di konten-konten berikutnya. Sampai jumpa di konten oplosan lagi. Oplosan, kayak namanya kurang bagus banget oplosan ya. Tapi nggak apa-apa lah ya. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap menjaga kesehatan semuanya.